kalau tiba-tiba ada belok-belokan gitu kan itu yang alter ego tuh lupa remnya Bude. Ya, Kalau tadi gitu hilang harus ya belok. remnya. Tadi contohnya di jungle. Oke. Kelamaan di jungle jadinya. Waduh Leo diambil. Oh, tapi pada akhirnya inilah dia first pick dari Oh Alter iya Ego. groknya Oh ya. no. Groknya Wah. kelepas. Groknya Bro Cahyo Bude yang Oke. selalu di band di Filipina. Game pertama Grok masuk ke dalam band list dan Fredrin lepas dipakai. Sekarang Groknya yang lepas dan Fredrin di band. Apa nih perbedaan atau dampak untuk di game kedua dengan perbedaan drafting kayak gini? Oh, mungkin di sini Auroranya yang bakal coba buat take lead ya untuk tempo karena mereka udah bawain Grok. Yang pertama Grok ini bisa mengacaukan equilibrium minionnya. Yang kedua Leomord ini Bude, ini udah jadi tier S banget buat adu retri. Tinggal momentum skill 1 terus retri. Itu darah Lord aja kalau 3000 kan kita tahu sendiri. Retri di level 15 2580. Kalau misalkan 3000 darah Lord itu udah bisa langsung dapat Lordnya Bude. Jadi kombinasi Leomord dan juga Grok ini mereka emang mau Main untuk early juga. Early banget. Jadi menghadapi Alter Ego mereka juga mau main agresif dari awal. Betul, tapi jujur jawaban Yuchongnya dari Alter Ego di pick ketiga atas ini juga bagus. Karena kita tahu sendiri, oke mungkin bilangnya, iya bang kuda takut sama naga. Tapi emang itu gambarannya Bude, gampangnya tuh kayak gitu. Karena Kuda emang Black takut Dragon sama naga. formnya, bener, Black Iya. Dragon form ketika Yuchongnya level 4, dia bakal bisa ngezoning si Leomordnya biar nggak ke-turtle. Kita diusir ya. Bisa diusir. Bisa Oke. diusir. Dan ini ada lagi korban yang bisa diusir juga. Ada Parsha. Ini Oh, bisa iya. diusir dengan Yuchong nanti. Ya, Black Dragon Ball bisa langsung ke arah belakang, apalagi Parsha kita tahu dengan patungnya dia. Dia Betul, bakal jadi patung betul, ketika betul, ulti. betul. Ya, cuman ya tetap sih kalau menurutku di sini si Light ini yang memang harus diwaspadai. Karena sekali lagi itu tech charge itu punya heavy area loh. Itu gede banget kan Iya. sisinya dia. Dan yang paling menyebalkan adalah efek knock up airborne-nya. Ya, Walaupun mungkin bisa dikurangin ya Bude pakai tough boots, tapi buat sekarang efek knock up airborne itu kalau nubruk tembok itu merecokin banget. ya dan itu gede banget buat area sisinya itu dia. Oke, tapi kalau ngebahas tentang ya kesulitan awal yang sudah akan diberikan oleh tim Aurora, Alter Ego udah sadar betul pastinya ngelepas Grok. Apa nih yang akan dipersiapkan oleh Alter Ego di game kedua? Wah, kalau udah ngejawab Grok kayak begini sih, kayaknya harus bawain hero yang bener-bener yang pertama Bude, gold lanernya emang bener-bener bisa ngejawab Grok dulu. Heeh. Mungkin kayak kalau ada beberapa Apa tuh? pertimbangan untuk ambil kayak carry gitu boleh banget karena buat makan depan. Dan sekali lagi berarti Alter Ego nggak pegang tempo. Ya, tapi kalau mereka pakai carry itu ada Grok. Mohon maaf, pasti bakal ditabrak terus-terusan juga. Pasti, Nggak punya Dan, escape. benar, Iya. dan memang Purify mungkin bisa menyelamatkan ya. Betul. Tapi dengan waktu yang singkat akan bisa dikejar. Masalahnya di sana. Ini Ada Leomord. Parsha juga. Bener, ada Leomord Parsha juga. Oke, jadi Purify Ya, bisa tapi kayaknya wajib juga sih buat dibawakan. Iya, Ya, selama mereka punya marksman atau selama pakai marksman itu bisa ngedash. itu dia. berarti harus ada hero-hero yang bisa untuk sustain, Yap. ditambah lagi atau mungkin dengan escape ability. Setuju Bre, Tapi- butuh hero yang tidak mengganggu untuk lini belakangnya. Kalau emang RP dipaksa marksman. Oh well, dan kombinasi hero-hero yang di-ban oleh tim Aurora, Gwen, Esmeralda, Ya ini Rhea, hero-hero yang emang lompat-lompat dan Iya. bisa bertahan. ya dan walaupun mereka kayak oke mau main marksman boleh sekarang ambil aja marksmannya. Iya, Kayak mereka ready banget kalau memang lawannya depannya udah oke. ya pengen marksman. Karena mereka kayak nantang memang kayak mereka pengen biar Alter Ego pakai marksman. Monggo, Dengan draft gitu. tiga mereka seperti ini. Iya diadu Bude, kayak Iya. sama-sama pakai marksman, sama-sama main late game. Cuma bedanya dengan 3 pick atas dari Aurora, emang mereka udah mempersiapkan diri dengan objektif fight yang kuat banget. Oke. Dan itu dia harinya di ban. Mungkin melihat perform dari game yang pertama juga. Tapi sekarang kalau memang mau ngambil Cloud nih. Kayaknya Cloud Om bisa. Cloud bisa untuk Aurora. Iya ya, semenjak tidak ada Guinevere dan juga Yuchong combo Guinevere-nya nggak jalan ya. Iya. Karena combo knock up airborne Yuchong sama Guinevere instan. Instan banget Bude dan gampang banget buat dipunish. Oke, Oke. tapi ya tergantung dari domainnya kan. Tapi Cloudnya dikasih. Aku kira kayak domain punya pemikiran, oke kita main yang lebih santai aja ya. Enggak. Main Iya. fighter, enggak ternyata. Diambil Cloudnya jadi pilihan untuk Alter Ego, dipaksa main. Ya kalau mau marksman langsung ditabrak kuda. Mau main fighter takutnya damage nanti gak cukup. Jadi Masalah. Serba salah, ini tergantung dari jungle-nya AE. Mau Yi Sang-shin kah? Wah kalau Yishanshin sih berarti harus ada hero golden yang kuat banget. Fighter, lini depan. Mungkin ya, mungkin kalau biasku akan bilang Ruby. Karena itu memberikan efek mini stun. Tapi ternyata Kayak Granger. mereka tertuju ke Granger. Berarti mereka butuh badan sekali lagi. Untuk Oh, iya. Alter Ego. Tapi enggak ternyata. Mereka mau bermain dengan tempo yang seimbang. Mereka nggak mau kalah di objektif turtle-nya.
pick kali ketiga untuk Suyo, tapi 2 kali di pick 100% win rate. Apakah memang ini jadi satu hero kuncian dari Alterigo untuk melawan Aurora? Bisa jadi untuk Suyonya karena Suyo punya Blade Surge yang bisa masuk fight dengan cepat, bisa keluar dengan cepat juga. Dan level 3 kan sudah mulai aktif nih. Jadi sebenarnya konsepnya sama dengan apa yang bakal dibawakan dengan Aurora. Jadi mereka akan main fight-nya 4-2 marksman-nya. Ini akan duel 1v1 terus-terusan. Oke, dengan line up seperti ini, kira-kira nih plan untuk Alterigo bisa untuk ngedapetin game kedua apa? Lain Alterigo jelas. Wah ini Granger-nya akan menjadi top 1 habis buat Alterigo. Jangankan. Sora. Sora udah ada di last pick, bukan di priority. Menjadi pick seperti apa ini? Ini pick yang sangat-sangat ideal Bude, karena gak ada Valentina sebagai lawan match-up-nya. Dan Soranya juga bisa nge-trigger banyak banget spell, karena ada Grok. Jadi kalaupun ada Purify, Purify-nya akan dipaksa untuk dipakai. Bagaimana dengan drop game kedua? Agak sedikit punya resiko Yap, dari resiko. Alterigo. Betul. Alterigo punya resiko. Kalau dari Aurora? Aurora mereka sangat stabil sekali dan mereka tinggal main sesuai dengan draft mereka sekarang. Fokus ke heavy crowd control yang mereka dapatkan. Well. Kedua tim telah bersiap dengan hero mereka jadi caster. Bersiaplah untuk masuk game kedua. Iku Bude Clara Monster. Om Wawan dan juga Profesor KB. Tenang. Baru satu game kita lalui, masih panjang untuk hari ini. Malam ini akan menjadi malam yang panjang untuk kita. So mari kita menyaksikan untuk game yang kedua. Mampukah Alterigo menyamakan keadaan atau bahkan Aurora akan memimpin dengan 2 poin? So, dari Tidor Senayan mana tepuk tangannya? Kita berikan semangat untuk tim tuan rumah yang sedang bertanding kali ini. Aul, Pak Pulung, are you ready? Ready. Let's go. Let's go. Dan ya melihat Grok yang sudah menjalankan job desk utamanya juga untuk langsung ngambil tembok, mematahkan dari segi pertemuan wave minion di area tengah, itu agak buat akhirnya dari Alterigo harus agak sedikit lebih maju ya, walaupun secara power clear lumayan cepat nih dibantu dengan adanya Chow. Yap, sementara dari Suyo sendiri ya, aktifnya di level 3 ini yang mungkin akan ngedompleng banget di awal. Dan ini harus benar-benar sesuai dengan apa yang mereka planin juga. Ya, dan sebenarnya ya kalau ngelihat dari Grok yang udah langsung ngambil skill 2 kayak gini, ini bisa langsung ditabrak aja nggak sih? Kan belum ada Mighty Swing. Gak akan ada efek knockback nih. Sementara kalau dari masing-masing dari Godlaner sendiri ya, ini udah balik lagi nih Ul, Ya. konvensional. Konvensional, dan akhirnya Granger muncul lagi ya. Yep. Oke, dan ini agak sedikit berbeda untuk domengnya yang biasanya kita ngeliat ada Cloud mau agresif dengan adanya Master Assassin, ini lebih ke Tenacity juga, lebih mencari lagi bagaimana sustainability dari seorang Cloud ini dengan Emblem Fighter-nya. Tengah sendiri masih cukup santai, turun banget temponya ya. Terasa ya, tegangnya terasa ya. Ini antara emang tegang banget, apa emang mereka menurunkan temponya? Harusnya menurunkan tempo sih, kalau ngeliat dari keduanya kan sama-sama agresif, terutama untuk Alterigo ya. Agresif early yang biasanya mereka dapetin juga, main tabrak-tabrak aja. Dan sejauh ini agak sedikit ketahan, kita belum ngelihat tabrakan tersebut semenjak memang gold laner-nya juga kan lebih ke sabar dulu, farming dulu. Biasanya kan kalau misalkan udah bawa-bawa fighter nih, udah ikut fight juga nih di turtle. Yang pertama, zoning out telah dilakukan oleh Yuzong. Wah, gila di zoningan sampai terlalu jauh. Dan dapetin Turtle Edward, masuk terlalu dalam. Ini akan adalah kesempatan untuk berpasukan dari tim Alterigo melakukan punishment terhadap seorang Edward. Satu momen kill gagal didapatkan karena flicker for defensive. Edward hampir dipunish. Dan adanya Yue di sana dengan pedal extract hanya untuk menetralisir. Sayangnya, tadi tetap para pasukan dari Alterigo, mereka nggak gentar dengan takut sama Yue. Ini Sora jatuhnya Soramat ini, selamat dia jadi ya tadi tuh ya. Ya, Dikit lagi Ul. dikit lagi di flicker. Dikit lagi, cuman gocekan balik lagi. Balik lagi mundur, tapi ya setidaknya untuk sekarang Alterigo mereka dapetin turtle yang pertama. Bisa jadi modal banget nih untuk bagaimana penggunaan fighter jungler untuk secure objektif. Dan bahkan nggak berhenti sampai situ karena upaya pencurian menuju ke arah jungle-jungle yang dimiliki oleh Demon Kite. Ini udah mulai dilakukan juga. Sementara Light ya, belum level 4 dia nggak akan bisa tabrakin dengan ada Tectonic Charge untuk bisa buat momentum. Cuman setidaknya ada tempo ataupun dari permainan dari Light sendiri yang emang benar-benar ditahan ya. Coba lihat deh tadi tuh. Tipis aja. Hampir aja Nino kena ganking nampaknya Lung di bottom lane. Aman ya. Tipis aja tadi tuh. Karena kan sejauh ini juga pergerakan dari Light sendiri emang ditahan di dalam area defensifnya doang Ul. Belum bisa nyebrang-nyebrang banget. Tadi baru masuk air sekali tuh karya Turtle. Iya. Ngechip ya. Iya ya. Ternyata bisa ditabrak juga kan. Oke, ini dia untuk early-nya yang masih kita lihat. Oh, Tectonic Charge! Surprise dari Hijumi. Crimson Bacon memang sudah pop up. Tapi nampaknya perpasukan dari tim Aurora Gaming Philippines
mereka mungkin memancing trigger yang dimiliki dari Flicker Hijume, tapi Hijumenya ini masih terlalu keras kalau kita bisa bilang. Ya dia flicker juga kan, dan sama-sama ya ada trigger flicker juga untuk Light-nya. Sementara Arfi yang biasanya kita lihat Hunter Strike-nya dijadiin dulu, tapi ini lebih ke cari lagi bagaimana bisa memainkan point kill dengan langsung membuat ke arah Sky Piercer setelah Fury Hammer. Yap. Walaupun biasanya kita lihat kan dari Granger, ya Hunter Strike dulu, sepatu Jadi, itu, ntar lah sepatu. Gue udah punya bawaan sepatu sendiri kok. Bener. Iya kan, baru Sky Pace, dilanjutin lagi. Sekarang Nino dia juga Edward. Ya sampai besok gak bakal kelar sih. Benar, tapi ini bakal adu zoning sih. Tentunya dari Light dan juga Nino akan seperti apa lagi karena terlalu udah dipegang sama AE. Kalau ngomongin power zoning ini Nino punya power yang sangat kuat. Edward di depan sana berhasil mendapatkan dua momentum. Flicker tidak dimiliki dari Hijume tapi blasting dari Bang Doming. Memperadakan kabar pesan dari tim Alterigo. Bahkan mereka harus kehilangan Yasuke bersama dengan Nino. Hijume, Yasuke, Nino. Dan Yasuke udah paling penting di saat adu turtle dia udah nggak bisa berbuat banyak. Dia sudah di dalam sana loh. Iya, itu berat banget sih gimana caranya untuk kebalikin keadaannya juga. Di burst dengan adanya attack speed yang tinggi dari Domain Kite plus akhirnya turtle-nya didapetin sama Demon Kite. Dan ini ngebuat dari Aurora Gaming unggul lumayan banyak lah tanpa pertukaran. Ya mereka tadi jauh lebih cepat untuk bisa memberikan zoning yang begitu baik ya. Dan sekarang Strombin belum dikeluarkan dari bottom lane. Lihat Nino mencoba untuk bertahan tapi tidak ada Black Dragon transform. Bahkan di depan dari Strombin meninju Nino dan langsung diratakan sama tanah. Aurora Gaming Philippines bakal coba di pick out satu point kill dengan adanya Light di depan sana. WA Dragon all in menuju satu point kill. Sky Piercer aktif. Apakah ini pertanda Arfi akan membalikan kembali keadaan? yap. Oke, Alterigo, fokus. Ingat mereka beberapa kali pernah ada dalam keadaan seperti ini, mereka tertinggal terus. Tapi one moment mereka mulai kebalikin. Gak apa-apa, Relax ya. relax dulu, Kalau kata Nino, sabar. tenangin dulu, santai dulu. Santai dulu ya. Kayak tadi udah mulai bisa nyari-nyari trade kan. Tadi dari awal agak sedikit susah. Seenggaknya ada satu poin kill lagi yang bisa diciptain. Dan terutama yang nge-kill ini adalah Arfi. Lethality Stack ini yang akan menjadi modal lagi nantinya sebagai eksekutor dari Alter Ego. Dan kali ini dari Aurora juga udah mulai nurunin dari segi temponya. Mereka nggak mau terlalu barbar. Mereka bakal coba untuk cari momentum karena Lightnya lihat membuka vision dengan cukup enak. Ya. Dia nguasain banget area rivernya. Cuman Ngebuat dari kan Alex terbatas. sementara itu, itu yang... Right! Happy birthday Arfi! Tindakan yang sangat mengerikan, gerakan tiba-tiba gerakan tambahan ini Nino mencoba untuk membalikkan kembali keadaan dengan Doming di depan sana yang tertinggal. Langsung ada sang Marpia, dan Demon Kite berhasil membuat Nino tertinggal di arah Coldplay. Sedangkan itu mampukah pertukaran dilakukan oleh para pasukan dari tim Alterigo. 1700 gold masih bisa mereka kejar. Kalau dia dapetin turtle, kalau mereka bisa tukar dengan ada turret dari bottom lane. Tapi sayangnya purple-nya open banget. Oke, itu tadi melanjutkan apa yang tadi ingin kita sebutkan ya. Yang ingin kita jauhin banget itu adalah tempo permainan dari regional Oh no, Philippines. one by one situation, itu Oh, dan flicker Flopper. Wow! Berhasil dapat satu kill, ditukar dengan adanya Zatan dan Sonata tapi dapat Arfi! Gak ada jalan untuk pulang, nowhere to run. Arfi harus hilang para pasukan dari tim Alterigo, mereka kehilangan dua orang yang penting sekaligus. Nino mencoba untuk balik ke kanan dan blasting dua klub Samic Kitty. Membuat para pasukan dari tim Alterigo walaupun jatuh sekalipun harus hilang di telan bumi. Alex, seseorang yang bisa mempertahankan diri dan Yasuke udah gak bisa berbuat banyak. Double kill, bahkan menjadi poin kill yang ketiga didapatkan kalau mereka masih terus memaksa. Agresivitas yang dimiliki dari tim Alterigo ditekuk, diredam oleh Aurora Philippines. Yap, ini yang begitu berbahaya, ini yang kita sebutkan. Jangan sampai masuk ke dalam tempo permainan dari regional Filipina. Apabila masuk ya ini adalah contoh nyata yang gak banyak tim bisa selamat ul. iya. Dihipnotis semuanya. Benar-benar Ini tinggal dihipnotis karena dari tadi ini benar-benar semua agresivitas yang dimiliki oleh Alter Ego itu ditekan. Tekan. Itu dihabisin, itu dihilangin, itu dibungkam habis. Iya, nggak diladenin bahkan juga kan. Plus satu persatu tadi di absen gak sih? Di Jumanya dikejar-kejar, Arfinya juga yang mau balikin Dan damage beberapa ternyata kali Mighty ketangkep. Swing itu ngancurin momentum loh. Buyar ya. Buyar orang mau maju atau kena Mundur. lagi ya bagaimana. Aduh. Bahkan tadi dari Nino nya Dragon Tail ya kedorong dikit jadi gak kena gitu. Oh, Alex. Gak mungkin sih kalau misalnya Alek maksa dapetin Doming yang ada Purify doang, Aleknya hilang, Arfi-nya nggak bisa cover, Arfi-nya udah nggak punya flicker. Kelar sudah. Kalau bakal lagi ditabrak? fight kembali, Strombin terlepas sana, Battle Wrestler tadi dikeluarkan, tempat builder Demon Kite, membuat perpasukan dari tim Alterigo
Mereka mencoba untuk dipukul mundur. Mencoba untuk kehilangan satu turret, tapi Alterigo masih kuat dan bertahan. Tapi Dino harus ingat, dengan damage yang diberikan oleh Doming, dia udah menuju ke arah Trinity Swift. Dan hampir saja menuju ke arah Corrosion. Lihat damage yang diberikan dari Yasuke. Steal terhadap Lord pun gak mungkin mampu untuk Alterigo di menit ini. Berat sih buat stealnya, tapi ya ini udah mulai dikuasai perlahan demi perlahan. Gak terlalu barbar, gak terlalu agresif, tapi ya lambat laun ini mematikan untuk Alterigo sendiri. Oke, come on Alterigo. Dengan 2 Giant yang memang berhasil mereka hancurkan kemarin, tapi hari ini dapetin Wah. satu point kill. Membuat Yasuke tersambar petir Heaven Red di depan sana. Mencoba dipukul mundur sekalipun nggak mampu. Hijume, itemnya baru punya glowing. Kita lihat damage dari Arvi, memang 3 item tapi Arvi nggak bisa ada di sana. Iya, terlalu banyak sih yang bisa tabrak ke arah Arvi-nya juga. Siapapun ini bisa. Dan kali ini Hauter minta turret tabrak. Oh! Tectonic Tag! Light! Wah. Tidak terdomik kita. Wambo Gobo Jobro dari tim Aurora Philippines. Mereka memporak-porandakan Arvi. Bahkan Arvi gak dikasih napas sama sekali sama Nino. Karena mereka sadar 2 orang yang sangat penting. 2 side leader dari Alterigo tersebut. kembali Light menciptakan sebuah momen yang begitu baik ya. Sebuah positioning begitu luar biasa, tidak tertebak, dia masuk mendadak dan impact-nya serusak ini loh. Terusak itu karena lihat sekarang inner turret udah mulai dilucuti satu persatu. Feeder Ice Strike. Zoning out saja. Feather Ice Strike yang bisa kita lihat dari tim Aurora Philippines. Ini bukan tentang instant kill. Ini poking damage dan Yue telah menunjukkan permainannya waktu itu melawan Alterigo juga. Dia bakal bisa terima, ditumbangkan, asal tuker dengan Arvi atau Hijume. 1-1. Mid laner yang cukup bandel. Oke, tenang, reset lagi. Kali ini Aurora Gaming mereka juga tetap ya nggak ngasih kendor, perlahan juga visionnya mereka tetap akan dipegang. Feather Ice Strike lagi-lagi hanya menjadi teror saja untuk bisa memukul mundur Alterigo. Dino mencoba untuk menuju ke arah backline. Frontman-nya gagal permasukkan dari tim Aurora Philippines. Hanya memancing team fight. Dan ketika mereka sadar tidak ada damage dari Arvi, ini tim Aurora makin lebih memaksa. Kalau misalnya kalian sadar, ini yang biasa Alterigo lakukan kemarin. Tapi kali ini dibalikin keadaannya, Alterigo yang dicekik gak dikasih nafas sama sekali. Yap, bahkan kalau emang mau head to head antara volume dari tim fight-nya sendiri ya, antara apa yang dilakukan oleh Alterigo kepada tim lain dan yang dilakukan dari Aurora sekarang ke Alterigo, itu jauh banget Ji. Cuman penekanannya ataupun yang ditekan dari area objektif, ini yang benar-benar habis juga loh. Ini benar-benar pahit banget yang dilakukan oleh Aurora Gaming. Iya, dan Alterigo juga masih belum menemukan jawaban gimana caranya mereka nyari trade. Yasuke bukan tipikal yang bisa move cepet juga untuk bisa jalanin lane jauh kayak tadi kan. Di bawah dia udah berusaha sendiri, tapi yang lainnya juga nggak bisa bergerak lebih banyak lagi. Dan itu masih belum cukup pastinya untuk Alterigo bisa mengejar ketertinggalan yang sedang mereka alami. Karena Aurora Gaming ya mereka bisa aja ada dimanapun. Itu yang ngebuat dari Alterigo juga harus lebih aware lagi dengan adanya positioning dari Light. Flicker Tectonic Charge selalu sekarang ready. Oh, Lord sudah ready. Kita biasa melihat trio mid yang bersinar. Tapi Aurora Philippines ini berbeda. Mereka antara roamer, mid lane, dan juga EXP. Bahkan Alec di sana flicker for defensive. Maka coba ditutup jalannya Soler, serang Light. Satu point kill didapatkan. Cover dari Sonata nggak mampu untuk membuat tim Aurora mundur. 7.000 gold difference. Sekarang problemnya dari Alterigo mereka nggak punya high ground pasti. Ini ya. Oke. Dan satu tembok terakhir. Ini yang akan menjadi benteng pertahanan mereka dan inilah yang harus dipertahankan habis-habisan 7.000 loh. 7.000 bukan angka yang sedikit dan itu adalah angka yang banyak banget. Cuma setidaknya apabila mereka kembali kita berharap mungkin apapun yang bisa menetralisir itu adalah kembali late game. Yep. Oke. Sampai ke late game apakah sampai ya itu yang kita belum tahu nih. Iya, late game juga kayak agak berat sih bisa di split sama Domeng. Ini terlalu banyak gitu loh. PR buat Alterigo. Karena ada Alterigo dari tadi juga nggak mencoba untuk menyerang karena mereka kebanyakan ngeladenin doang gitu loh. Serangan dadakan dilakukan oleh Aurora. Menurutku Alterigo tinggal tenang. Mereka relax dulu. Mereka nyamanin diri mereka. Mereka di grand final. Lupakan segalanya. Tapi kali ini terpaskan dari tim Aurora Philippines. Mereka memaksa menabrak ke arah bottom lane. Top lane-nya dibiarkan begitu saja dengan damage dari Doming. Yang terlalu sakit dan bahkan ngelihat Rose Gold di depan sana. Untuk mendapatkan Demon Kite. Ini perbandingannya bisa 1 tukar 2 atau 3 orang. Wah, ini advantage mereka ada di upper bracket tentunya ya. Mereka ada break 2 hari juga. Plus ya kemarin
seharian Alter Ego menjalani total 9 game berarti kan. Iya. Udah Oke, banyak lihat. yang dibaca. Light Council di kanan langsung ada Barbiel dari Damage Knight. Langsung ada sosok Edward di depan sana mengganggu para pasukan. Dominkan Tektorikan! Light menggantarkan para pasukan dari tim Alter Ego. Mencoba untuk melakukan satu point kill. Alec yang menjadi korban jiwa. BC terbuka sangat besar. Winter Guard dan Damage Knight. Marisi coba untuk bertahan di depan sana. Edward bakal menjadi point kill tambahan. Tapi nampaknya Arvi gak punya kesempatan untuk bisa bertahan. Dan Sonata dikeluarkan. Tapi damage-nya masih belum cukup. Bahkan pedal listring hampir membuat Hijume terkumpul. Dan bahkan base-nya menjadi fokus utama dari para pasukan Aurora. Mereka pun ke arah belakang. Dan Alter Ego masih bertahan. Oke, Alter Ego masih bertahan. Alter Ego belum tumbang. Alter Ego masih bisa kebalikin apapun itu. Ya setidaknya mereka masih bisa bertahan. Walaupun HP base-nya juga udah sangat-sangat low. Upaya naik ke arah high ground dari Aurora Gaming masih belum maksimal. Tapi yang akan jadi berbahaya adalah next objective. Lord kalau misalkan memang bisa didapetin sama Aurora. Tapi kalau Alter Ego paksa team fight dan mereka bisa menangin team fight itu akan jauh lebih bisa mendapatkan nafas tambahan. Tapi pertanyaannya adalah dengan perbedaan di angka yang cukup jauh. Apakah ada kesempatan itu untuk bisa di kontes nih Alter Ego? Oke, kontes ya. Kita ngomongin kontes sekarang. Atau menangin team fight? Gimana caranya mereka menangin kontes kalau misalnya mereka nggak dapetin satu point kill. Dan di sini kunci dari tim Aurora. Mungkin kita sulit untuk dapetin Edward atau Domeng. Tapi Yue masih possible untuk dimakan sama Alter Ego. Dan Yue dari tadi positioningnya bagus, damage dealernya besar, dan bahkan ngezoning out Alter Ego. Seakan-akan satu tetesnya mengerikan dan membuat tim Alter Ego buyar. Jadi genderang perang buat mundur ya. Yap. Oke. Satu area objektif yang begitu mengerikan lagi dan ini adalah mungkin bisa jadi penentu karena ini adalah Alec. prime time banget untuk Aurora. Konsilnya terlihat. Untung Alec masih sabar tapi Hijume. Crimson Bacon mencoba mendapatkan Clyde. Tapi target utama dari sosok Nino menuju ke arah belakang. Yue bakal coba disounding atau blasting Red Winter. Membuat Tommy masih bertahan tapi Yasuke. The power of retribution dari para pasukan Alter Ego mereka dibungkam. Kehilangan Arvi sebagai damage dealer utama. Tapi Domeng kali ini damage basic attack-nya membuat Hijume tidak bisa bertahan. Kali ini, the one of standing, Alec gak bisa membuat Alter Ego bertahan. Aurora berhasil mendapatkan game yang kedua dari sang tuan rumah Alter Ego. Wah, job desk, targeting yang akhirnya ngebuyarin apa yang coba dilakukan oleh Alter Ego. Dipisahin semuanya sama Aurora. Berakhir kali ini, game yang kedua diamankan oleh Aurora kembali. Please, Alter Ego, tunjukkan apapun yang kalian punya. Let's go, Bude. Yap, karena semuanya masih bisa mengharapkan Alter Ego bisa bangkit kembali. 2 game yang dapatkan Aurora membuat kita melihat bahwa Aurora seperti mengganti pola permainan mereka. Mereka bermain begitu agresif di grand final ini. Yap, Aurora mereka siap dengan first ataupun second pick ya. Terbukti tadi bahkan di game yang kedua jauh lebih agresif lagi untuk Aurora. Kita melihat bagaimana Bro Cahyo di sini. Wah, Light dengan grok dia. Ini jadi buat yang tanya-tanya ya, kenapa sih Bang ngomongin groknya Bro Cahyo ini? Karena di MPL Philippines nggak pernah dilepas, Bude. Dan kita tahu emang dia powerful banget. Walaupun terakhir kita tadi ngelihat ya, itu kan kalau ultinya, karena kan komunitas bilangnya grok treadmill. Tapi itu tuh sebenarnya dia misahin tim fight-nya. Lihat Edward sama Demon Knight-nya targetnya ke siapa? Dia ke Arvi sama Yasuke. Yap. Gila, itu langsung misahin 2 orang sih. Secara nggak langsung nge-delete damage dealernya juga. Jangan lupa ini 2 game yang berlangsung juga. Kita melihat adu marksman yang terjadi. Itu. Bukan 2 fighter yang memang ini kayak masuk ke dalam agenda Nah, yang dibangun dengan Aurora. lebih malah kayak begini sih Bude. Kayak Alter Ego itu kan menangnya waktu dia identik dengan fighters. Ya. Atau mungkin dia muncul dengan hero-hero yang emang rotasi di 2 menit awalnya tuh cepat sekali. Tapi kenapa ketika tiba-tiba masuk ke grand final, mereka langsung mengubah pola permainannya kembali ke marksman. Bahkan game pertama kita bisa melihat Cloud. Oke, tujuannya mungkin ingin melamakan atau memperpanjang game ini menuju ke late game. Tapi masalahnya late game-nya nggak nyampe, Bude. Yap. Oke. Itu masalah utamanya Itu juga. adalah game pertama. Bagaimana dengan game kedua? Kombinasi yang mereka bawakan di Nah, game kedua. game Yang kedua. kalian bilang sebelum mulai game itu udah bilang
rumit Iya rumit dan karena challenging. mereka tuh punya konsep di mana mereka pengen menangin early gamenya, menangin Ya. rotasi, motong groknya, bikin groknya kena poke damage, Ah. biar dia nggak bisa ngelakuin ultimate. Tapi Ya. ternyata groknya selalu nemuin angle-angle yang sangat bagus sekali. Kayak tadi di bagian top lane RV, sebelum di Tectonic Charge Flicker dia malah di Mighty Swing dulu. Jadi dia nggak sempat react Flicker, dia nggak sempat react Rondo, kena sundul tumbang Bude. Dan ya Yue sih, jujur ini satu mid laner yang selalu ada dimanapun Light berada, tapi nggak di belakang. Nggak tahu tuh ada di arah jam 3, arah jam 7, tiba-tiba dia bener-bener berbeda banget posisinya. Oke, kalau dari Om Wawa sendiri? Aku ngelihatnya ya mungkin tambahannya tadi dari Rom dan juga Mid ya tadi ya. Iya ya, Rom Si dan ininya loh, apa namanya EXP-nya. Edward. Si Edwardnya Agent benar. Zero ya. Dan kita melihat Edward dengan Sora itu Wow. bagus juga, bukan emblem fighter yang dipakai ya, dia Iya. membawakan emblem tank juga jadi sangat sustain sekali dengan emblem tank, Concusif juga ada di sana. Iya. Dan ini karena dipadukan bersama dengan Grok, wah itu jadi lebih cepat lagi. Nah ini Bude, ini yang salah satu contohnya juga nih Bude. Sora build tank. Build Ya, tank dan dia. dia emblemnya tank. Ya. Kenapa? Karena dia udah tahu Light itu the best second man. Jadi biarin aja dia yang maju duluan. Dia yang Iya. akan tahan badan. Iya, karena Demon Kite-nya nggak bawa tank, dia bawa si kuda Liomon. Nah, karena biasanya kan kalau Sora-Sora itu pakai fighter kan. Iya. Pakainya tank dia nih. Oke. Jadi beda permainannya langsung di switch gitu Bude. Oke, tapi kalau ngebahas Edward sebagai MVP di game yang kedua, berarti ini match up antara Edward dan juga Nino. Apakah ini memang jadi awal yang membuat Edward ini bisa kemana-mana dengan suaranya? Wah, Kalau aku jujur bilang iya sih, Be. pengalaman ya Om ya. Iya, pengalaman menjawab segalanya juga dan ini kan di pertemuan yang pertama pun sebenarnya Edward juga menang loh tadi. Kayak gimana Bude, yang satu murid M Series, yang satu anak baru. Oke. Cara pengalaman team fight-nya, targetingnya dia lebih on point. Dan jujur ya, ngeliat laning Nino, laning menang Om. Iya. Tapi pas udah team fight kok, waduh Ninonya dipegangin, Edwardnya megangin Semua yang member belakang. alter ego kita. Ya susah dong kalau begitu. Beda nih konsep mainnya nih. Oke, kita juga ngeliat dari highlight ini. Terjadi menit 15, disempat untuk pukul mundur, Yap. tapi pada akhirnya tak bisa. Ini Yap. udah pukulan kali kedua yang nggak bisa mereka tahan lagi. Ya, menurut kita sudah nail in the coffin tadi ya. Kayak udah habis juga cloud-nya jadi, semuanya jadi untuk Aurora PH. Meskipun Lima. mereka kecolongan turtle ya tadi ya. Ya, dan Ada 2 turtle. kalau ngomongin waktu ya Bude ya, semakin lama game berjalan, Ha-ha. yang bakal turun dari Rora itu cuma ada di Demon Kite-nya Bude. Karena emang Liomort ini kan sebenarnya adalah sebuah pick untuk bisa memperpanjang game ini agar cloud-nya itu nanti spike. Masalahnya dari early game kita bisa melihat Domeng matinya sekali doang Bude. Jadi dia dapetin 10 assist, dia farming, dia sangat leluasa di belakang. Switching itemnya juga sangat on point sekali tadi, Winter ganti Immortal dan ngebuat Domeng di team fight-nya itu sangat leluasa. Yap. Jangan lupa juga dari alter ego ya. Ini menurutku di sini dengan draft yang mereka bawakan. Damage mereka kentang, Be. Tanggung. Ya. Agung banget. Kayak si RV butuh Sky Pierce tapi gak terlalu banyak dapat. Itu dia. 10 pun itu diskornya banyak ya, 10 ya. Wah, dipotongnya 4 kali Iya, ya. dari Yasuke mungkin ya kita tadi Suyo, memang punya Suyo. damage. Tapi nggak bisa burst-burst banget gitu loh. Iya. Oke. Tapi kalau ngebahas tentang yang mereka pilih, Oke. untuk apakah ada sebenarnya item yang bisa mereka miliki nih ya, untuk bisa membawa game ini atau bertahan atau bisa buat ngelawan juga untuk Roranya. Jelasnya di RV sih kalau aku Sky Pierce yang penting dimakanin yang banyak. Tapi itu pun Pasti bisa nggak tarik bisa ulti. ya. Nggak bisa. Ya, Bude, karena game time cepat dan kepegang kan. Ah. Ya, dan Itu cross controlnya si Cahyo. itu tuh, lihat juga damage yang diberikan sama Yue. Dia beberapa kali juga motong Bude, biar nanti RV-nya nggak bisa teamfight dengan cara dia ngebuang Feather Airstrike. Dia nukerin ulti dengan darahnya dari Granger, biar Grangernya nggak bisa aman ketika ada teamfight. Dan yang menariknya lagi adalah sepertinya di sini Alter Ego